orang dengan kepribadian borderline ini sangat takut ya, akan kesendirian ya, sangat takut ditinggalkan ya. Cirinya ini apa ya? Jadi gangguan kepribadian borderline itu biasanya suatu pola perilaku yang ditandai di mana terjadinya ketidakstabilan emosi ini yang dominan. Lalu ketidakmampuan untuk membina hubungan sosial yang akrab ya dengan orang lain ya. Nah, kalau self harm sendiri nih dok, apakah semua orang dengan gangguan kepribadian ambang itu pasti melakukan self harm? Halo teman baik semua, selamat datang di Dialog Jiwa bersama saya Ardan dan Dr. Yudi di Diskoria 88. Apa kabar dok? Baik dan Mantap ya dok ya. mantap jiwa ya. Nah sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu nih, karena udah lama gak ngisi Dialog Jiwa. Jadi mungkin teman-teman pada lupa, saya mau perkenalan diri dulu. Saya dari komunitas teman baik dan saya juga penyintas bipolar dan borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Nah ini nyambung juga sama topik kita, yaitu apa itu borderline personality disorder. Tapi sebelumnya saya pengen Dr. Yudi memperkenalkan diri dulu nih. Gimana dok? Halo dan halo semua, saya Dr. Yudi Kurniawan ya, saya psikiater, saya tergabung di komunitas teman baik ya. Dan kebetulan Dr. Yudi juga salah satu pembina dari komunitas kawan borderline personality disorder ya dok ya. Udah berapa lama ya dok ya? Udah ada sebulan 2 bulan ya? Iya, kurang lebih 2 bulanan ini. Kurang lebih 2 bulan ya. Iya. Nah, topik kita balik lagi adalah apa itu borderline personality disorder atau biasa disebut gangguan kepribadian ambang ya kalau bahasa Indonesianya ya dok ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum familiar dengan gangguan kepribadian ambang. Soalnya jarang dibahas juga ya dok ya. Iya. Mungkin paling banyak bipolar, gangguan suasana mood, gangguan mood ya, gangguan suasana hati. Iya. Mungkin bisa diceritakan dikit dok mengenai apa itu gangguan kepribadian ambang. Iya, mungkin nih masih agak jarang didengar ya. Gangguan kepribadian borderline atau yang sering disebut juga dalam bahasa Indonesianya gangguan kepribadian ambang. Padahal belakangan ini dalam praktek klinis sehari-hari, nah cukup banyak nih kita jumpai ternyata yang datang itu orang dengan salah satunya gangguan kepribadian ambang ya. Nah sebelum kita mulai nih tentang apa nih gangguan kepribadian ambang, kita lihat dulu nih kepribadian itu apa ya. Ya jadi kepribadian itu gimana kitanya seseorang itu bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Lalu gangguan kepribadian apa ya? Jadi berarti ada suatu gangguan nih sehingga interaksi dengan orang lainnya ini jadi tidak berjalan dengan baik ya. Jadi ada banyak nih jenis gangguan kepribadian. Nah dan salah satu jenisnya yang kita akan bicarakan saat ini adalah gangguan kepribadian borderline atau ambang ya. Ya. Cirinya ini apa ya? Jadi gangguan kepribadian borderline itu biasanya suatu pola perilaku yang ditandai di mana terjadinya ketidakstabilan emosi ini yang dominan. Lalu ketidakmampuan untuk membina hubungan sosial yang akrab ya dengan orang lain ya. Lalu ada juga nih ditandai dengan perilaku self harm ya, atau perilaku yang melukai atau membahayakan diri sendiri. Nah, jadi ada tanda-tanda itu yang biasanya cukup banyak atau sering dijumpai pada gangguan kepribadian tipe ambang ini. Oh iya. Nah, kalau self harm sendiri nih dok, apakah semua orang dengan gangguan kepribadian ambang itu pasti melakukan self harm? Ya. Kalau kita cerita pastinya, ya ini dari suatu data, ya memang dia ada salah satu dari gejala ya, atau dalam dunia psikiatri itu untuk menentukan dia mengalami suatu diagnosis tertentu, kita ada kriteria diagnosisnya. Ya dia masuk nih dalam salah satu kriteria diagnosisnya. Tetapi apakah semua orang dengan kepribadian ambang itu pasti ada perilaku self harm-nya? Nah ternyata nggak mesti semuanya. Ternyata cuman ini sebagian besar ya, ada nih perilaku merusak diri, ada self harm-nya. Yang dikatakan hampir 70% orang dengan kepribadian ambang melakukan suatu self harm dengan berbagai bentuknya. Oh gitu. Nah berarti kalau misalnya saya ketemu teman yang dia bilang dia udah didiagnosa bipolar dan dia ada self harm juga, apakah bisa dibilang kalau dia borderline juga? Nah,
Untuk kita bilang orang itu mengalami ini suatu gangguan kepribadian borderline, kita mesti lihat dulu, nggak hanya dari self harm-nya saja. Oke. Jadi ada yang kita cerita tadi ya, ada kriteria diagnosisnya. Kalau menurut yang namanya salah satu nih kiblatnya misalnya DSM-5 gitu yang biasanya dipakai untuk mendiagnosis. Ada 9 kriteria diagnosis di mana mesti terpenuhi 5 diantaranya baru nih kita bisa mengatakan orang tersebut mengalami suatu gangguan kepribadian borderline. Oh Ya, gitu. seperti itu. Kira-kira kalau 9-nya itu apa aja ya dok ya? Iya. Nah, ini yang kita bahas, mungkin kita bahas ciri-cirinya ya kali ya. Apa sih ciri-cirinya orang mengalami gangguan kepribadian borderline ya? Iya. Ya, yang pertama tentu tadi ya. Jadi ada hambatan ya untuk membina hubungan sosial atau hubungan interpersonal dengan orang lain itu dengan baik ya. Nah, jadi dia sangat mudah akrab nih dengan orang biasanya ya kan. Tetapi cepat juga akhirnya mudah menjadi apa namanya ya, memusuhi atau merendahkan orang tersebut. Ya, jadi ada perilaku yang seperti itu ya. Nah, jadi itu yang mengakibatkan kadang pasangan atau orang terdekatnya jadi agak kesulitan juga untuk menerima ketika terjadi perubahan yang begitu cepat itu. Iya. Ya. Lalu ada juga nih perilaku-perilaku impulsif yang sering terjadi. Ya, jadi perilaku impulsif itu apa? Jadi ada kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat atau resikonya yang terlebih dahulu. Nah, jadi ada tiba-tiba dilakukan nih tanpa berpikir nih, nanti jadinya gimana gitu ya. Jadi ada perilaku impulsifnya. Nah, lalu berikutnya orang dengan kepribadian borderline ini sangat takut ya akan kesendirian ya, sangat takut ditinggalkan ya. Iya. Ya, dia selalu merasa kesepian. Dia tidak bisa mengelola rasa kesepian tersebut sehingga dia akhirnya menjadi takut untuk ditinggalkan. Ya, jadi ketika misalnya ada orang terdekatnya atau mungkin pasangannya yang nggak mengangkat telepon atau janjinya nggak ditepatin, nah itu bisa menjadi suatu stresor yang luar biasa bagi orang yang memiliki ciri kepribadian borderline. Nah, jadi rasa takut kesepian, rasa takut ditinggalkan tersebut memicu perilaku tersebut. Nah, lalu berikutnya juga ada perubahan suasana hati atau mood yang cepat ya. Nah, sering kita bilang nih mood swing ya. Mood swing. Jadi cepat banget nih perubahan moodnya. Kadang dalam jam atau mungkin dalam beberapa menit bisa berubah ya dari misalnya sedih menjadi marah, menjadi bahagia, nah menjadi seneng. Nah, itu sangat cepat sekali perubahan mood itu terjadi. Nah, itu juga merupakan salah satu tandanya untuk kepribadian borderline. Nah, lalu berikutnya adalah sering juga nih ada yaitu tadi ya perilaku self harm ya. Iya. Nah, jadi ada nih perilaku-perilaku yang melukai diri, perilaku yang membahayakan diri yang cenderung dilakukan berulang ya. Nah, itu. Jadi untuk apa melakukan perilaku ini? Biasanya mereka melakukan perilaku ini ketika mengalami suatu stres yang luar biasa. Ketika nggak kuat lagi nih dengan stres psikis yang dirasakan sehingga mencoba mencari sesuatu ya, rasa sakit fisik sehingga bisa menimbulkan pengalihan dari stres psikologisnya. Nah, jadi dengan perilaku melukai diri seakan ada perasaan lega ya. Nah, seakan ada perasa nyaman sehingga menjadi itu terjadi pengulangan setiap ada suatu beban yang mungkin tidak dapat terselesaikan. Iya. Nah, lalu banyak juga nih ada berbagai perilaku self harm itu contohnya ya banyak seperti misalnya ya ada mengiris tangan ya, cutting misalnya, atau dengan rokok misalnya ke kulit ya, atau juga membendurkan kepala. Nah, itu juga ada ya. Atau bisa juga dengan mencari sensasi-sensasi rasa sakit fisik yang lain yang bisa menghilangkan rasa beban atau sakit psikologisnya. Nah, itu. Iya. Nah, beberapa literatur juga mengatakan kalau orang dengan kepribadian borderline itu cenderung merasa lebih nyaman nih dengan
kadang dengan binatang peliharaan, atau lebih nyaman dengan boneka atau dengan benda-benda mati lainnya. Jadi ada kenyamanan di sana yang mereka dapatkan. Dan semua gejala-gejala tersebut tadi tentunya menimbulkan gangguan dalam fungsi dan kehidupannya dia. Nah, jadi ini menghambat nih pekerjaannya dia, menghambat sekolahnya dia, menghambat aktivitasnya dia sehari-hari. Nah, ini yang kita sebut orang tersebut mengalami suatu gangguan kepribadian ambang. Seperti itu. Berarti mungkin gak sih dok kalau gangguan kepribadian ambang tuh muncul dari saat kecil banget, misalnya balita atau pas SD misalnya? Iya. Mungkin dari kecil itu kita sudah bisa melihat kemungkinannya ke arah sana itu ada ya. Oh iya. Kalau dari kecil mungkin ada suatu nih cemas perpisahan atau rasa cemas ketika ditinggalkan, yang tidak bisa dikelola dengan baik ya. Atau mungkin dari kecil itu sudah ada perilaku-perilaku impulsif yang menetap. Ya kan kalau biasanya masih di bawah 6 tahun, kadang perilaku impulsif atau temper tantrum itu masih suatu hal yang wajar ya. Tetapi ketika itu menetap menjadi anak-anak yang lebih besar dan remaja, nah itu mungkin nih ada kecenderungan nih nanti menjadi suatu ciri kepribadian yang borderline. Ya mungkin aja kelihatan dari anak-anak menginjak remaja lalu di dewasa muda itu makin nyata. Soalnya saya ingat waktu saya masih kecil, waktu SD ya, itu kalau misalnya orang tua saya pergi, misalnya cuma belanja gitu ya, belanja bulanan, itu kalau misalnya janji pulang jam 8 tapi ternyata jadi jam 9, itu saya khawatir banget. Jadi kayak aduh jangan-jangan kenapa-napa di jalan, terus langsung nangis, langsung yang kayak aduh jangan-jangan saya ditinggal, yang kayak gitu loh dok. Iya, ketika hal-hal yang seperti itu tidak bisa dikelola dan akhirnya menetap ketika usia makin besar, remaja, nah itu bisa menjadi salah satu gejala dari suatu borderline. Dimana kadang pada borderline itu juga ada yang namanya ide-ide curiga ya. Nah, ada ketakutan-ketakutan. Nah, itu juga bisa mengarah ke sana nantinya. Oh gitu. Nah mungkin nggak dok borderline itu berbarengan dengan gangguan mental lainnya, misalnya kayak bipolar atau anxiety, kecemasan. Ya, kalau kita lihat ya borderline ini berarti terganggunya adalah di kepribadian ya. Kalau kita lihat gangguan mental lo ada sangat luas, banyak ya. Salah satunya borderline. Nah, lalu ini bisa juga terjadi berbarengan nggak dengan gangguan mental lain? Ya sangat mungkin juga ya. Ya sangat mungkin juga orang dengan kepribadian tertentu memiliki nih, nggak hanya borderline, gangguan kepribadian lain juga bisa mengalami suatu gangguan mental lain ya. Nah itu sangat mungkin. Ya misalnya yang sering kita jumpai borderline misalnya ada bipolarnya, ada depresinya, atau ada paniknya. Nah itu juga sering juga kita jumpai. Atau juga ada PTSD-nya. Nah itu juga beberapa sangat berkaitan. Iya, saya jadi penasaran. Gimana caranya ngebedain borderline sama bipolar? Nah, kan mirip tuh, ada gangguan suasana hati ya. Nah, tapi saya bingung tuh ngebedainnya. Iya, sangat sering juga nih. Biasanya keluarga atau klien menanyakan hal tersebut. Apa sih dok bedanya borderline sama bipolar ya? Tadi udah kita bahas tuh kan, borderline tuh seperti itu tuh kan. Nah, sekarang apa sih bedanya sama bipolar? Suasana hati, mood swing juga sama-sama ada kan ya? Nah, cuma bedanya pada bipolar itu namanya bi dan ada polarnya. Bi itu 2, polar itu kutub ya. Jadi ada 2 kutub suasana hati yang terjadi ya. Pada orang bipolar suatu saat di suatu waktu dia bisa mengalami suasana hati yang meningkat. Nah, ini sering kita sebut namanya episode hipomanik atau manik ya. Jadi ada suatu energi yang tinggi ya, rasa senang, banyak ide, kreativitas yang luar biasa. Tapi ketika makin meningkat akhirnya bisa menimbulkan gangguan. Nah, itu semakin di puncak, lalu ada periode-periode yang seperti biasa, seperti normal pada umumnya. Lalu di suatu saat lainnya ada yang kutub berlawanan. Nah, ini bisa terjadi suatu episode depresinya. Suasana hati yang turun ya, mood yang turun. Ya, jadi cepat lelah,
putus asa, cenderung nggak semangat, ya kan, hilangnya rasa bahagia, ya kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau bipolar, dia biasanya ada polanya seperti itu. Oh, Nah, sedangkan pada borderline, nah perubahan moodnya seperti tadi tuh, sangat cepat ya. nggak bisa ditebak ya. Iya, dalam hitungan menit ya, dalam hitungan Mm-mm. jam itu pun bisa. Tetapi kalau eh, bipolar itu dia ada polanya seperti itu. Ya. Nah, kalau bergabung jadinya apa, Dok? Moodnya Wah, ini gimana? dia ya. Susah pasti Kalau ngediagnosanya. bergabung ini, nah kita bayangin aja udah Iya, bayangin aja udah udah pusing. sih kan kalau kita hanya lihat di moodnya ya, belum kita lihat di gejala-gejala lainnya ya. Oh Ada iya. rasa takut ditinggalkan ya kan, Oh, oke. ada kesulitan berinteraksi ya, citra diri yang terganggu. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya sedang dalam fase tertentu dari bipolarnya ditambah lagi dengan ciri kepribadian atau gangguan kepribadian borderline. Nah, itu pasti luar biasa sekali itu. Luar biasa di orang yang mengalaminya dan tentu luar biasa di caregivernya yang mesti mensupport untuk pulih kembali. Iya, benar, Dok. Nah, faktor risikonya, Dok, yang terakhir nih. Oke, iya. Apa sih yang buat ya? Apa nih faktor risikonya ketika orang bisa mengalami borderline? Ada orang yang enggak gitu ya. Iya. Ya kalau kita lihat ya pasti multifaktor ya seperti gangguan-gangguan mental lain penyebabnya nggak bisa nih hanya satu faktor disimpulkan, tetapi multifaktor. Ya kalau kita lihat dari faktor biologi ya. Ya ada nih kerentanan. Setiap orang memiliki kerentanan mengalami sesuatu ya. Pada orang dengan borderline, faktor genetik itu juga ada ya. Nah, Gitu. secara genetik misalnya di orang tua yang mengalami problem yang sama, ya itu juga kadang bisa diturunkan. Lalu bagaimana secara biologi lain, misalnya perubahan zat-zat kimia di otak. Nah, itu juga pada orang dengan borderline itu ditemukan serotoninnya itu cenderung rendah. Ya, serotonin ini zat-zat kecil yang di otak ya. Ya, ini ketika dia rendah, kita kehilangan keinginan ya. Tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, cenderung mudah putus asa. Nah, hal-hal itu yang terjadi ya. Jadi secara biologi ada seperti itu. Lalu berikutnya ada nih kelainan beberapa struktur di otak yang terjadi pada orang dengan orang dengan borderline. Borderline. Nah, nggak hanya itu kan, nah, tetapi ada juga nih faktor psikososial juga. Ya, gimana nih perjalanan kehidupannya dia dari anak-anak sampai mengalami borderline. Nah, itu juga ada pengaruhnya. Nah, seperti kita cerita tadi ya. Jadi misalnya orang dengan riwayat cemas perpisahan, ya kan, yang tidak bisa dikelola dengan baik, atau orang yang tidak punya kelekatan dengan ibunya ya terkait dengan pengasuhan. Lalu berikutnya ada mungkin bully ya. Nah, itu ya, ada bully atau trauma psikologis yang betul-betul sangat membekas. Nah, itu juga bisa sebagai faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu borderline. Lalu berikutnya adalah stresor kehidupan. Nah, itu yang akan menampakkan bagaimana sih dia menghadapi stresor kehidupan tersebut. Nah, ketika stresor itu ada, biasanya itu tuh yang menampakkan, kelihatan nih makin gejala-gejala, ciri-ciri suatu borderline-nya. Berarti multifaktor ya, Iya. nggak faktor tunggal gitu ya. Nah, kita nanti ngebahas nih, Dok, di episode kedua tentang rangkaian bincang borderline ini. Nanti di episode 2 tapi ya. Itu kita akan membahas tentang cara mengatasinya dan ada studi kasus juga. Nah, untuk saat ini saya berterima kasih dulu sama Dr. Yudi karena udah mengisi episode 1 ini. Dan terima kasih juga untuk teman baik semua yang udah menonton. Acara ini didukung. Didukung oleh komunitas teman baik, komunitas kawan BPD, dan juga Diskoria 88. Oke, sampai ketemu lagi di episode 2 ya. Bye-bye.